Video ini adalah video terakhir dari volume ke-9. Karena setelah pertarungan ini selesai, maka ceritanya akan langsung bersambung menuju ke dalam volume ke-10-nya. Singkat cerita, setelah pada video sebelumnya, kita pun sudah bisa melihat sama-sama bahwa ketika Party Adler, Party Cry, dan juga Party Phantom sekarang sedang saling bertarung satu sama lain. Maka di momen yang sama itulah, Cry pun tanpa disengaja ternyata bisa menghentikan pergerakan dari para Phantom. Sekaligus, dia pun bisa mengendalikan pergerakan dari pasukan para Phantom untuk bisa menyerang party dari Adler. Gara-gara itulah, semua anggota dari party naik parade otomatis langsung menjadi salah paham. Karena menurut mereka, Cry adalah pengguna kekuatan Dosi yang terkuat. Mengingat kekuatan dari Dosi harusnya bisa digunakan menuju kepada para monster, bukan kepada para Phantom. Tapi di tangan Cry, dia bisa mengendalikan para Phantom, walaupun kekuatan dari para Phantom itu sangatlah luar biasa besar. Namun kenyataannya, kejadian yang sebenarnya bukanlah seperti itu. Alias, alasan kenapa Cry tidak diserang bukan karena Cry menggunakan topeng, dan juga bukan karena Cry sekarang menggunakan kekuatan dari Dosinya. Tapi alasan yang sebenarnya adalah karena Cry tidak mengeluarkan keinginan dari bertarungnya. Dan juga, Cry pun saat ini masih belum menyerang pasukan Phantom itu sama sekali. Yang artinya, tugas dari para Phantom ini sebenarnya hanya untuk bisa menjaga gudang harta karun saja, bukan untuk bisa menyerang keluar. Jadi, selama Cry tidak menyerang tubuh dari para Phantom, maka secara otomatis, dia pun juga tidak akan pernah diserang oleh pasukan para Phantom, entah sebanyak apapun lawannya. Buktinya, bukan cuma Cry saja yang sekarang tidak diserang. Tapi, ada 3 orang lagi yang saat itu kebetulan tidak diserang juga. Yang pertama adalah Relic Mimic. Kemudian, yang kedua adalah Curse Sergeant. Dan yang ketiga, tentunya, dia adalah Lapis Fulgor. Mengingat kenyataannya, Cry, Mimic, Curse, dan juga Lapis Fulgor sekarang belum melancarkan satupun serangannya menuju ke arah tubuh dari para Phantom. Bedanya dengan mereka bertiga, Cry sekarang berada di tengah-tengah. Sedangkan, Curse dan juga Lapis Fulgor yang kebetulan baru saja datang menyusul ada pada posisi belakang dekat dengan kelompok dari Party Adler. Sehingga gara-gara itulah, sekarang hanya Cry saja yang menjadi pusat perhatian dari mereka. Nah, di momen inilah, Cry pun kini langsung mengeluarkan sebuah relik pedang Great Sword-nya atau pedang besarnya untuk bisa berjaga-jaga. Karena jika ada satu serangan nyasar lagi ke arahnya, maka dengan menggunakan pedang besar ini, Cry pun harusnya bisa menahannya tanpa perlu menggunakan kekuatan dari Save Ring. Mengingat ini adalah gudang harta karun level 10, maka Cry pun saat ini langsung berniat untuk bisa menghemat sebanyak mungkin cincin Save Ring-nya itu, supaya relik Save Ring itu bisa dipakai dalam urusan yang jauh lebih penting daripada ini. Nah, mulai dari sanalah, scene pun kini seketika langsung berpindah tepat menuju ke dalam sudut pandang dari Party Adler, Eliza, dan juga Phantom. Di mana di dalam praktiknya, sebenarnya ada banyak sekali POV dari pertarungan yang terjadi. Karena satu persatu dari mereka yang kebetulan ada di tempat ini, semua ada ceritanya masing-masing. Tapi secara garis besar, jalannya pertarungan mereka semuanya hampir mirip. Yaitu, intinya mereka bertarung dengan serius menggunakan kekuatan maksimal mereka untuk bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, kami tidak akan menceritakan kejadian dari pertarungan yang sama. Sebagai gantinya, maka mari kita bahas saja sebuah kejadian menarik yang sekarang bisa kita lihat dari sudut pandang Party Adler, khususnya dari kedua orang jenderal perang mereka, yaitu Zork dan juga Yuden. Sederhananya, setelah party dari Adler sekarang sudah mulai bertarung melawan beberapa orang pasukan Phantom level 10, maka di saat yang bersamaan inilah, Queen pun otomatis langsung memberikan perintah kepada familiarnya, yaitu kepada Zork, untuk dapat menyerang pasukan Phantom dari jarak yang jauh dengan menggunakan kekuatan sihir elemen tanahnya yang dihempaskan dengan sangat kuat, mirip seperti teknik lemparan batu, tapi jumlahnya sangat banyak. Sementara itu, Queen pun langsung bergerak untuk bisa maju paling depan, sambil mengayunkan relik pedangnya itu demi dapat menyerang pasukan Phantom dalam pertarungan jarak dekat. Oh iya, di sini ada sedikit tambahan penjelasan tentang gaya bertarung dari Queen. Intinya, Queen adalah seorang jenderal yang selalu bertarung paling depan tanpa sedikit pun rasa takut. Karena menurut Queen, lebih baik dirinya yang terluka daripada teman-temannya yang terluka. Gara-gara itulah, Queen bisa mendapatkan respect dari para monster. Hingga banyak sekali monster kuat yang sekarang mau menurut kepada Queen, salah satunya adalah jenderal perang Zork. Nah, selain memberikan perintahnya kepada Zork, Queen pun juga memberikan perintahnya menuju kepada Cyclops serta beberapa ekor monster lainnya untuk bisa ikut maju bersamanya.
Karena dengan cara seperti ini, maka kemungkinan bagi mereka untuk bisa menang pasti bisa menjadi meningkat. Sedangkan di sisi lainnya, Adler sekarang langsung naik menuju ke atas kepala dari familiar favoritnya, yaitu naik ke atas kepala dari Yuden Stariter. Kemudian sambil berteriak dengan sangat kencang, Adler dan juga Yuden kini langsung ikut maju ke depan dengan niat untuk bisa membantai pasukan dari para Phantom dengan cara seperti ini. Pertama, Adler langsung melempar relik tombak kehancurannya itu dengan kekuatan penuh, hingga seluruh permukaan tanah yang ada di sekitarnya kini otomatis langsung menjadi hancur. Kedua, di saat para pasukan Phantom sekarang sudah mulai melakukan serangan balik ya, dengan menggunakan kekuatan sihir api yang disebut dengan nama sihir Inferno. Maka tanpa pikir panjang, Yuden pun kini seketika langsung bergerak untuk dapat bisa melindungi teman-temannya dari serangan sihir itu. Sehingga gara-gara hal tersebut, tubuh dari Yuden kini otomatis langsung menjadi terbakar sampai dia pun sama sekali tidak bisa bergerak. Beruntungnya, Yuden adalah ancient monster sekaligus familiar milik kakek buyut dari seorang Adler. Karena faktanya, Yuden sekarang sudah hidup selama lebih dari 10.000 tahun ke belakang. Berkat hal itulah, maka Yuden pun jadi memiliki kapasitas mana yang sangat besar. Hingga, walaupun tubuhnya sekarang sudah dibakar dengan menggunakan kekuatan sihir tingkat tinggi, namun, dia pun masih bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan menggunakan kekuatan penyembuhannya itu. Nah, semua jalannya pertarungan dari party Adler ini kini terus berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga setelah beberapa saat berlalu, maka sebuah kejadian buruk kini akhirnya langsung terjadi kepada mereka. Di satu sisi, Zork yang merupakan familiar terkuat milik Queen sekarang otomatis langsung menjadi terburu. Karena dia sudah mencoba untuk dapat mengorbankan dirinya sendiri demi dapat menyelamatkan Queen dari serangan para Phantom. Sedangkan di sisi lainnya, Adler pun sekarang juga sudah terluka dengan sangat parah. Karena dia terus bertarung melawan lebih dari 3 ekor pasukan Phantom yang semuanya adalah para Phantom yang sangat kuat. Menyaksikan hal itu, Cry pun kini langsung berinisiatif untuk bisa membantu mereka. Di mana di dalam praktiknya, Cry pun langsung menggunakan kekuatan dari relik miliknya untuk dapat bisa mengalihkan perhatian dari para pasukan Phantom. Dengan cara menyerang menuju ke arah random atau menuju ke arah yang kosong tanpa mengenai tubuh dari para Phantom. Lalu, setelah perhatian dari pasukan monster Phantom ini sekarang sudah berhasil dialihkan, maka Cry pun kini segera memberikan perintahnya kepada Elizabeth untuk dapat bergerak maju menuju ke arah Yuden dan juga Adler, supaya dia bisa membantu mereka untuk dapat pergi dari kepungan para Phantom. Masalahnya, ini adalah pertarungan 3 arah. Sehingga, walaupun niat dari Cry adalah untuk bisa membantu party Adler, namun Adler pun sama sekali tidak tahu tentang niat dari Cry tersebut. Akibatnya, di saat tubuh dari Elizabeth sekarang sudah mulai mendekat, maka Yuden dan juga Adler kini seketika langsung bergerak untuk bisa menyerang mereka. Dengan menggunakan kekuatan dari tombak hitamnya dan juga dengan menggunakan kekuatan gigitannya demi dapat memakan tubuh dari Elizabeth. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Elisa pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga tanpa menunggu lama, Elisa pun kini seketika langsung bergerak mundur. Serta dia pun mulai berlari memutar ke arah belakang untuk dapat menebas tubuh dari Yuden menggunakan sebuah pisau kecil yang berkali-kali dari berbagai macam arah. Sayangnya, semua serangan dari Elizabeth barusan sekarang tidak ada satupun yang mempan. Karena kenyataannya, tubuh dari Yuden sangatlah luar biasa keras, mirip seperti tubuh dari Anton Smart yang terkenal sama sekali tidak bisa ditembus. Berdasarkan hal itulah, Elisa pun kini langsung menggunakan skill dari kelas asasinnya untuk bisa mencari celah dari tubuh super keras yang sekarang dimiliki oleh Yuden. Karena jika Elizabeth bertarung dengan menggunakan cara yang normal, maka sudah jelas semua serangan dari Elisa pasti tidak akan ada satupun yang berguna. Kemudian, setelah berdiam diri selama beberapa detik untuk bisa menggunakan kekuatannya itu, maka Elisa pun kini berhasil menemukan titik lemah dari monster Yuden ini. Lalu dengan kecepatan penuhnya, dia pun saat ini segera melompat. Selanjutnya, sambil terbang ke udara, Elisa pun mulai menggunakan kekuatan dari pisau kecilnya ini untuk dapat menebas bagian kepala belakang dari monster Yuden. Akibatnya, Elisa pun sekarang berhasil mendaratkan satu buah serangan kritikalnya. Sampai tubuh dari monster Yuden sekarang otomatis langsung menjadi tumbang walaupun armornya sama sekali tidak ada yang rusak. Tidak hanya itu, karena setelah Yuden sudah berhasil dibuat menjadi tumbang, maka sekarang giliran dari Elisa yang sebentar lagi akan bertarung melawan Adler. Di mana di dalam praktiknya, Elisa pun kembali menggunakan cara yang sama, yaitu untuk bisa mengalahkan Adler tanpa perlu membunuhnya.
Gara-gara itu, Adler pun sekarang juga berhasil dibuat menjadi tumbang, walaupun sekarang dia masih belum mau menyerah. Sayangnya, ketika pertarungan dari Adler melawan Elizabeth sekarang masih belum selesai. Tiba-tiba saja, giliran dari pasukan Phantom lagi yang sekarang akhirnya mulai menyerang mereka. Hingga di saat yang bersamaan, mereka pun kini seketika langsung mundur menuju ke arah yang berbeda untuk dapat bisa menghindari serangan dari pasukan Phantom. Nah, melihat pertarungan yang menjadi semakin panas ini, Lapis dan juga Kru Sargen yang kebetulan tadi baru saja datang, sekarang mereka pun sudah berniat untuk bisa menolong teman-temannya dengan cara melepaskan teknik sihir elemen anginnya menuju ke arah tubuh dari para Phantom, supaya Ratu Selin sekarang bisa diselamatkan ketika dirinya sedang diincar oleh para Phantom. Oh iya, walaupun pada dasarnya Ratu Selin adalah seorang penyihir yang kuat, namun ada sebuah kelemahan dari seorang Ratu Selin, yaitu Selin selalu berpikir negatif dan juga dia pun selalu merasa bahwa dirinya adalah orang yang lemah. Jadi gara-gara itu, Selin pun tidak bisa bertaruh dengan serius, serta semua kekuatan sihirnya sekarang jadi tidak bisa digunakan dengan bebas. Akibatnya, Selin pun kini seketika langsung terpojok, sebelum pada akhirnya Lapis dan juga Kru Sargen mampu datang tepat waktu untuk bisa menyelamatkan mereka. Namun sebagai gantinya, karena Kru Sargen dan juga Lapis Fulgor sekarang sudah mengeluarkan kekuatan sihirnya juga untuk dapat bisa menyerang tubuh dari para Phantom, maka secara otomatis perhatian dari para Phantom sekarang ikut berpindah menuju kepada mereka berdua. Yang artinya, mau tidak mau, Lapis dan juga Kru Sargen sekarang harus ikut bertarung untuk dapat bisa mengalahkan monster Phantom. Menarik ya, di saat keadaan sudah mulai berubah menjadi semakin buruk, maka Ray pun kini seketika langsung memutuskan untuk dapat ikut bertarung, tapi dengan menggunakan cara yang aneh. Ada yang bisa tebak apakah cara yang dilakukan oleh Ray sekarang? Pakai relik? Oh, tentu bukan. Pakai kekuatan keberuntungannya? Itu pun juga bukan. Karena faktanya, ketika teman-temannya sekarang sudah mulai terpojok, maka Ray pun justru malah mengeluarkan patung batu dari Luke yang kebetulan disimpan di dalam perut dari relik mimik. Lalu tanpa pikir panjang, Ray pun kini seketika langsung menaruh patung batu itu tepat di hadapan dari salah satu Phantom yang kebetulan saat itu sudah berniat untuk dapat bisa menyerang teman-temannya. Dengan sebuah harapan akan terjadi sebuah keajaiban, yaitu Luke bisa terbebas dari kutukan batunya ini. Lebih uniknya lagi, rencana dari Ray barusan ternyata sekarang berhasil menjadi kenyataan walaupun tidak sempurna. Di mana di dalam praktiknya, di saat tubuh dari Elisa, Selin, Lapis, dan juga Kru Sargen sekarang sudah mulai terluka, dan juga di saat mereka berempat sekarang sudah siap untuk bisa diserang, maka tiba-tiba saja patung batu dari Luke kini otomatis langsung bergerak mirip seperti pada gambar ini. Hingga hanya dengan satu kali pukulannya saja, salah satu monster Phantom kini otomatis berhasil dikalahkan. Serta hanya dengan satu kali pukulan dari patung batu Luke, serangan dari para monster Phantom itu sekarang otomatis langsung berhenti untuk sementara waktu. Menyaksikan kejadian itu di depan matanya, Lapis, Krus, Selin dan juga Elizabeth kini otomatis langsung menjadi sangat terkejut. Karena pada dasarnya tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa patung batu dari Luke sekarang bisa bergerak ketika dirinya sudah diperintahkan oleh majikannya, alias ketika sudah diperintahkan oleh Ray. Sementara itu, respon yang sangatlah berbeda sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Ray. Di mana di dalam praktiknya, Ray yang sudah mengerti tentang keadaan buruk yang sekarang sering terjadi kepada teman-temannya, maka dia pun akhirnya langsung meminta mereka semua untuk bisa mundur lebih dulu. Karena jika dipaksakan untuk bisa bertarung, mereka pun pasti malah akan menjadi terbunuh. Di satu sisi, Elizabeth, Selin, Lapis, dan juga Kru Sargen nampaknya mereka pun sudah mulai kehabisan mana. Sedangkan di sisi lainnya, parti dari Adler sekarang juga sudah terluka dengan sangat parah hingga tubuh mereka bermandikan darah. Oleh karena itu, Ray pun tanpa pikir panjang, kini langsung memutuskan untuk bisa pergi di saat mereka memiliki kesempatan. Serta, Ray pun langsung meminta Adler untuk dapat pergi juga supaya mereka tidak terbunuh di tempat seperti ini. Mendengar semua ucapan itu dari Ray, Adler dan juga teman-temannya kini seketika langsung menurut. Hingga tanpa pikir panjang, mereka pun kini seketika langsung berpencar untuk dapat menyelamatkan dirinya masing-masing dari kejaran pasukan Phantom level 10 ini. Wow, menarik banget ya. Oh iya, semua cerita di atas tidak ada sama sekali di dalam versi WN-nya.
Karena sekali lagi, cerita di dalam WN-nya sangatlah jauh berbeda sekali. Alias, adegan pertarungan antara Elizabeth melawan Yuden dan juga Adler itu sama sekali tidak ada. Dan juga, adegan pertarungan antara patung batu dari Luke melawan pasukan dari para Phantom sekarang juga tidak ada. Yang artinya, semua cerita ini hanya ada di dalam versi light novel saja. Buktinya, ini adalah 2 ilustrasi alias gambar dari novel pada volume yang ke-9. Sekaligus 2 gambar pertarungan terakhir untuk bisa menutup jalannya semua cerita dari volume yang ke-9. Selain itu, pertarungan dari gudang harta karun level 10 ini sekarang masih belum selesai. Karena pada dasarnya, percobaan pertama dari Krai ternyata sekarang sudah gagal. Mengingat tidak ada satupun dari mereka yang mampu mengalahkan para pasukan Phantom itu kecuali patung batu dari Luke. Ditambah, patung batu dari Luke sekarang masih belum bisa disembuhkan. Yang artinya, pada volume yang ke-10-nya nanti, fokus cerita utamanya akan mulai menjadi serius. Karena Krai akan menggunakan semua kekuatannya untuk dapat mencoba menyerang gudang harta karun level 10 itu lagi. Tentunya dengan menggunakan cara yang sangatlah di luar nalar. Oleh karena itu, tentu saja bagi kalian yang penasaran tentang rencana baru dari Krai untuk bisa adu domba dewa melawan dewa, maka nantikan terus ya update pembahasan ceritanya pada volume yang ke-10. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam berkuantam.